Jadi sebelum masuk ke materi, mungkin dulu pernah saya sampaikan apa yang terjadi kalau filsafat dipertemukan dengan agama. Beberapa waktu yang lalu banyak kan ada yang ngomong, ada kehebohan tentang apakah filsafat itu cocok dengan agama atau enggak, atau justru jangan-jangan malah merusak agama dan lain-lain. Jadi ada seorang tokoh namanya Rob Fisher yang punya teori ketika kita mendekati agama dengan jalan filsafat, ada beberapa kemungkinan yang bisa muncul. Kemungkinan pertama adalah filsafat akan menjelaskan ajaran agama. Ini nanti kalau dalam bentuk kajian namanya ilmu kalam atau ilmu tauhid. Jadi di tipe yang pertama ini filsafat menguraikan, ini loh yang diinginkan oleh agama, ini loh maksudnya ajaran ini loh yang kita imani ini maksudnya ini. Ini namanya filsafat menjelaskan agama. Kalau dalam kajian sejarah filsafat dikenal istilah filsafat yang mengabdi kepada agama. Nah, di gaya yang pertama ini filsafat membantu kita untuk semakin beriman, karena kita sekarang punya penjelasan-penjelasan yang rasional terhadap agama. Yang kemarin kita imani saja, percaya saja, sekarang kita ngerti argumennya. Nah, ini gaya pertama, filsafat menjelaskan agama. Ada gaya kedua. Gaya kedua ini nanti mungkin yang banyak tidak disukai, yaitu filsafat merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaan, atau mungkin bahasa kasari ya filsafat jadi kayak agama sendiri. Ini kalau teman-teman mahasiswa filsafat nanti ada materi namanya filsafat ketuhanan. Nah, itu isinya filsafat merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaan. Oh ya, kalau Tuhan itu harusnya bla 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 bla. Kalau ini itu harusnya ini. Jadi ada norma-norma kefilsafatan untuk merumuskan ideal-ideal agama. Nah, ini kadang-kadang tabrakan dengan ajaran-ajaran agama yang sudah diyakini sebelumnya. Tapi ya tidak selalu. Kadang-kadang ya cocok. Tapi kadang-kadang ya tabrakan. Beberapa saling kritik antar para filosof muslim, misalnya Imam Ghazali mengkritik Ibnu Sina dan Al-Farabi, nanti Imam Ghazali dikritik oleh Ibnu Rus dan seterusnya. Itu melibatkan ini antara filsafat yang menjelaskan agama dan filsafat yang merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaannya. Nah, jadi mungkin orang yang kemarin tidak suka filsafat masuk ke ranah agama karena dianggap merusak keimanannya, itu filsafat yang jenis kedua ini. Tapi ini nanti uraiannya panjang ya, dan kemarin saya lihat sudah sangat banyak orang yang menjelaskan bahwa filsafat itu tidak haram kok, filsafat itu banyak manfaatnya. Saya tidak perlu mengulang-ulang, teman-teman pasti sudah dapat ini sebelumnya. Jadi itu ya gaya kedua. Masih ada lagi gaya ketiga. Gaya ketiga ini filsafat memberi ruang kepada agama. Filsafat memberi ruang kepada agama itu contohnya misalnya Immanuel Kant. Katanya Immanuel Kant, agama dan filsafat ini dua hal yang beda ranah. Jadi beda wilayah kajian. Kalau filsafat dasarnya rasio, akal, sementara agama dasarnya percaya keimanan. Filsafat butuh yang rasional, natural, empiris. Kalau agama butuhnya
keimanan, bahkan yang supranatural, dan hal-hal yang esoteris. Esoteris itu hal-hal yang metafisik di luar jangkauan materi. Nah, katanya Immanuel kan dijelaskan seperti apapun susah untuk menguraikan keimanan agama, keimanan terhadap eskatologi, keimanan terhadap Tuhan, malaikat, akhirat, dan macam-macam. Itu tidak gampang untuk dijelaskan dengan filsafat karena memang ranahnya beda. Maka beri sedikit ruang dalam dirimu untuk agama dan juga beri sedikit ruang dalam dirimu untuk filsafat. Biarkan jalan sendiri-sendiri dengan fungsinya sendiri, dengan manfaatnya sendiri. Nah, ini pandangan ketiga. Jadi yo filsafat, agama ya agama. Tidak saling ganggu. Masing-masing ada positifnya untuk kehidupan kita. Ini pandangan ketiga. Jadi perannya beda. Nah, itu pandangan yang ketiga. Kemudian masih ada pandangan yang mungkin ini yang akan kita jalankan bulan ini, yaitu filsafat menganalisis agama. Jadi ini di gaya yang keempat ini filsafat keluar dari keluar itu kalau dalam bidang dunia di kampus namanya jadi outsider, melihat agama dari luar. Terus dia menganalisis. Oh, kalau orang beragama itu perilakunya begini. Oh, kalau orang beragama itu mentalnya begini. Oh, cirinya orang beragama itu begini. Sementara yang tidak beragama seperti ini. Beragama yang gaya ini itu dia polanya begini. Tapi beragama yang gaya itu polanya begitu. Itu namanya filsafat yang menganalisis agama. Dia melihat agama dari luar. Jadi memeta-metakan, meneliti, mengkaji, kemudian mengkategori, mengklasifikasi, menganalisis. Nah, itu gaya keempat. Ya di ngaji kita filsafat ini ya sebenarnya kadang-kadang beberapa gaya juga kita jalankan. Kadang kita juga gayanya kayak filsafat menjelaskan agama, ajaran-ajaran agama yang selama ini hanya kita percayai, sekarang kita jelaskan secara rasional, secara masuk akal. Kadang-kadang juga mungkin saya modelnya, oh ini kalau ini pakai akal, ini filsafat. Kalau agama beda lagi, yaitu gaya ketiga. Kadang-kadang kalau pas tokoh tertentu, dulu mungkin kita ada sesi tentang kejahatan, sesi tentang argumen orang ateis atau argumen orang yang beriman dan macam-macam. Itu banyak gaya filsafat ketuhanan, filsafat yang merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaannya.